What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini gue akan bahas iOS 17 sangat banyak fitur rahasianya. Dan gue juga baru bener-bener mengoprek atau mengeksplor kalau iOS 17 tuh sangat banyak fitur rahasianya. Kalian harus banget wajib nonton video ini. Jadi gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Oke, fitur yang pertama yaitu animasi lock screen pada jam di iPhone. Nah, jadi buat temen-temen nih yang pengguna iPhone 14 Pro khususnya ya, yang menggunakan always on display, kalau kalian sadar nih bagian jam ini, kalau misalkan kalian kecilkan, contoh kita customize terlebih dahulu, kita customize seperti ini, dan jamnya kita tap, dan kita kecilin kayak gini nih, fontnya. Nah, seperti ini ya, kita close, dan kita tap, dan apabila kita matikan iPhone ya, seperti ini, ya always on display-nya berjalan, tetapi dengan menebalkan font pada jam. Kalian bisa perhatikan ya, ketika gua aktifkan lagi, nah jadi tipis. Jadi ya ini buat teman-teman yang nggak sadar pasti bingung kok bisa gede tapi pada saat di sini kecil. Ya itu memang sebuah animasi yang ada pada jam di lock screen. Oke, fitur selanjutnya yaitu wallpaper live photo akhirnya kembali ya. Meskipun dia belum ada langsung di bagian customize wallpaper seperti ini, ketika gua tambahkan nih, nah ini contohnya nih, ini wallpaper live ya ini. Tapi kalau kita tambahkan harusnya kan ada nih di bagian atas nih yang live photo. Dia tidak ada cuy. Caranya gimana bang? Nah caranya kalian bisa langsung ke foto live foto tersebut. Misalkan gue contohkan ya, seperti ini nih hasil jadinya tuh, dia langsung bergerak gitu ya. Jadi kalau misalkan gue kunci terus gue buka, langsung dia bergerak gitu. Nah caranya gampang, kalian tinggal cari foto yang sudah live foto seperti ini. Nih kalau misalkan gue tap, dia bergerak tuh ya. Oke, caranya ya udah seperti biasa, kalian tinggal pilih share, lalu naikin ke atas gini, langsung kalian pilih use wallpaper di sini, dan bisa kalian kecilkan kayak gini. Dia sedang loading. Nah kalian tinggal aktifin nih live fotonya nih di sini nih ya, kalian aktifin live foto, maka dia akan berjalan live foto. Nih gua kayak gini aja ya, kita add aja langsung seperti ini dan kita set as wallpaper, maka jadinya akan seperti ini. Ketika kita kunci akan blur kayak gini kan. Ketika kita buka kunci, nah dia bergerak tuh dikit ya bergeraknya ya, karena ini fotonya bukan foto yang live banget sih. Gua harusnya gue pilih foto yang contohnya yang tadi gua kasih tahu, contohnya seperti ini. Nah yang ini nih, ini udah jadi nih, ini live foto yang bener-bener live foto gua ambil. Jadi kalau kita cek ke bagian aplikasi foto di sini, nah yang ini nih, ya ini beneran live foto nih. Kalau gue tap dan tahan tuh, dia bergerak kan, live foto tuh. Makanya gue jadiin wallpaper, dan ketika kita lock, buka lagi, ya dia bergerak gitu, ada animasinya. Oke, selanjutnya kita bisa add shortcut pada widget di lock screen seperti ini ya. Jadi kalian tinggal tap dan tahan aja kayak gini, customize seperti biasa ya. Tinggal tambahin aja widgetnya di sini. Ada di paling bawah shortcut, tapi kayaknya ini sepertinya masih bug ya, karena ketika gue tap kayak gini nih harusnya pilih shortcut, tapi ini nggak pilih shortcut. Jadi cuman langsung ke open ke shortcut aja kayak gini. Tuh, dia akan open ke shortcut. Harusnya dia bisa kita ganti ya, atau bisa sesuaikan langsung ke shortcut yang ada pada di aplikasi shortcut kita. Cuman ya mungkin karena ini masih bug ya. Yang namanya juga masih OS beta. Oke, selanjutnya yaitu widget kontak. Jadi buat teman-teman yang suka menggunakan widget kontak kayak gue gini nih, ini sebenarnya bisa diedit. Jadi ketika kalian tap edit dan pilih edit kontak ini tuh ya, pilih kontak edit, maka di sini adanya fitur show button. Ketika gue show, akan ada pilihan message dan call. Lalu kalian bisa tentukan message-nya ke nomor yang mana dan call-nya juga ke nomor yang mana. Karena kan satu kontak nih, biasanya banyak nomor. Ketika gue show button, nah sorry nih kalau ada blur ya. Di sini kalian bisa pilih nih message dan call-nya yang mana. Kalian bisa arahkan kayak gitu. Oke, maka hasil jadinya kayak gini. Ya, ini dia hasil jadinya nih. Tuh, kayak gitu. Oke, selanjutnya select text magnifier. Jadi kalau kalian select kayak gini nih, nah magnifier-nya tuh agak lebih besar ya. Animasinya juga lebih gede. Jadi kalau kalian tap select tuh, lebih besar magnifier-nya gitu ya. Kayak gini jadinya tuh. Oke, dan animasi select-nya juga oke sih menurut gue. Jadi kalau misalkan kalian select kayak gini terus kalian tarik, nah ini juga animasinya juga kayak gini nih, lebih apa ya, lebih baru aja sih daripada iOS 16 kayak gitu. Kelihatan ya. Oke, nah misalkan nih lu mau merubah posisi widget di home screen lo. Contoh ini gue taruh di sebelah sini, lalu gue tap dan lalu gue shake, dia akan bisa undo, boom, widgetnya balik lagi ke posisi utama. Jadi lu gak usah capek-capek lagi kalau misalkan lu gak sengaja ngerubah home screen lo. Dan itu berlaku untuk icon juga ya. Jadi misalkan nih gue pindahin nih home
screen di icon gue kayak gini. Lalu gue tap done, gue shake aja. Nah, dia akan langsung undo dan balik lagi ke semula. Ya, jadi ini akan sangat memudahkan banget sih buat pengguna iPhone. Oke. Nah, selanjutnya adalah fitur level yang ada pada kamera. Adanya pada bagian settingan. Seperti biasa, kalian pergi ke kamera di bagian settingan. Nah, di sini kalian bisa enable yang level. Gunanya buat apa, Bang? Nah, gue kasih tahu pada gambar ini kayak gitu kira-kira hasilnya kalau kalian mengaktifkan fitur level. Jadi kalian bisa memposisikan kamera kalian agar sesuai atau tidak, atau simetris atau enggak. Kayak gitulah ya kira-kira. Oke. Lalu di bagian kamera tidak hanya itu aja ya. Adanya lock white balance di record video. Nah, kalau kalian pilih record video nih yang ini nih, di sini ada di paling bawah yang ini nih, lock white balance kayak gitu. Oke, nice. Good job Apple. Selanjutnya, cara baru untuk nge-crop foto. Nah, Caranya gimana tuh? caranya gampang. Misalkan ada sebuah foto, contohnya kayak gini. Nah, misalkan kalian ada foto seperti ini, kalian tinggal zoom aja foto tersebut, maka akan ada tulisan crop di sudut kanan atas tuh. Kelihatan ya, kalian crop aja. Nah, dia akan langsung mengcrop kayak gini kira-kira ya. Dan kalian bisa adjust fotonya kayak gitu. Misalkan mau seperti ini, bisa. Mau kayak gini juga boleh. Ya, tapi intinya cara penggunaannya adalah ketika kalian memiliki objek foto, kalian tinggal zoom aja foto tersebut kayak gini, maka akan ada tulisan crop di sudut kanan atas. Dan kalian tinggal klik cropnya, akan langsung berubah posisi kayak gini. Oke, tapi kalau dilihat-lihat nih, desain edit ini berubah ya. Desainnya tuh bagian bawah kayak gini ya. Oke, just, filter, crop, dan bagian sisi atasnya juga sepertinya kayak di redesign gitu sama Apple ya. Nice. Oke sih, cakep sih. Lebih rapi aja gitu. Selanjutnya, di iMessage itu kan ada fitur-fitur baru ya, atau ada menu baru. Kayak gini contohnya. Nah, ini di bagian iMessage, kalian pilih yang tambah sudut kiri ini nih, atau bagian paling kiri kayak gini. Nah, ini kan ada menu-menunya kayak gini nih. Tuh ya kan, ada menu-menunya, ada fitur-fitur lainnya. Sebenarnya ini bisa kalian rearrange ya, alias dipindah-pindahkan. Contoh, misalkan stiker paling atas kayak gini ya, tinggal tap dan tahan aja, maka tinggal geser-geser deh. Kayak gitu. Gampang banget kan gunakannya. Kalau kalian nggak penting-penting banget sih ya, biarkan aja default. Tapi kalau rasanya kalian ingin merubah posisinya ya, kayak gini cara merubahnya. Gitu. Oke, gampang kan? Lalu apabila ketika kalian menginstal aplikasi di App Store, ada menit durasinya. Contohnya, misalkan gue mau install apps Gmail ini, kita install lagi kayak gini ya, maka akan ada menit di samping kanannya, estimasi waktu menginstalnya. Nah, kayak gini nih. Tuh, 3 menit 10 detik kayak gitu. Oke, kelihatan ya? Masa nggak kelihatan sih? Harusnya sih kelihatan lah. Kayak gitu cuy. Lalu selanjutnya pada bagian setting, lalu kalian ke menu password di sini nih. Mana ya password? Nah, yang ini password. Ketika kalian tap, sorry ini kalau di blur bagian bawahnya ya. Di sini adanya recently delete. Jadi ketika kalian mendelete email atau password yang ada, akan masuk ke recently delete di sini nih. Kelihatan ya? Ada recently delete. Oke, tentunya ketika kalian tap di sini langsung ada email atau account yang kalian sudah delete kayak gitu. Dan tentunya ini bisa kalian recover ya ketika kalian select recover ataupun delete. Oke, seperti itu. Nih sorry kalau ada blur ya. Lalu selanjutnya adanya sensitive content warning pada bagian privasi di setting. Ketika kalian pilih setting, lalu kalian ke privacy and security di sini, kelihatan ya? Kalian pilih. Nah, di bagian bawahnya di sini adanya sensitive content warning. Oke, dan kalian bisa enable atau turn off, silakan saja sesuai kebutuhan teman-teman semua. Dan di sini gue enable sih kayak gitu. Dan fitur selanjutnya yaitu yang paling gue suka adalah di bagian screen time. Ya, bener banget, di bagian screen time kita ada fitur screen distance. Nah, screen distance ini bener-bener ketika kalian terlalu lama menatap layar, dia akan meminta kalian untuk menjauh gitu ya. Jadi seperti gue contohkan gambarnya kira-kira kayak gitu ya. Nah, ketika kalian enable ini, dia akan mengikuti kondisi wajah kita, jarak wajah kita atau mata kita dengan iPhone kita. Apabila terlalu dekat, dia akan meminta menjauh, alias kita harus jaga jarak antara HP kita sama mata kita gitu. Oke, gue suka banget sih fitur ini agar merubah pola kebiasaan kita yang terlalu scroll-scroll TikTok dan Instagram. Atau itu gue doang kali ya. Biar nggak terlalu merusak mata banget gitu. Oke, fitur selanjutnya adanya toggle fitur di Spotlight. Jadi misalkan kalian search di Spotlight seperti ini, misalkan gua searchnya always on display. Nah, kayak gini dia akan langsung ada nih toggle always on display nih. Kalian bisa disable and enable. Oke, misalkan lagi WiFi. Nah, dia langsung ada nih toggle WiFi. Jadi bisa banget kalian menaktifkan atau menonaktifkan sebuah fitur di Spotlight. Dan gua rasa ini
kedepannya akan lebih banyak lagi sih. Cuman saat ini yang baru gue temukan adalah always on display, wifi, seluler. Nah di sini tuh seluler ada. Misalkan kalau gue tes airplane mode juga ada nih. Bisa kalian enable atau disable kayak gitu. Dan tentunya pasti kedepannya akan banyak lagi sih seperti udah gue katakan tadi gitu. By the way di Spotlight juga enak banget nih, kita bisa langsung clear apa yang sudah kita cari. Kayak gitu sih. Selanjutnya apabila kalian men-screenshot kayak gini dan kalian ingin tap edit dan di sini kalian ingin markup nih, kalian tambahkan. Adanya add sticker di sini ya, dan semua desainnya juga berubah ya. Lebih apa ya? Lebih enak aja dilihatnya. Kalian bisa add sticker kayak gini contohnya. Tuh ada add sticker, misalkan gue add lagi add sticker lagi, gue contohin yang ini. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Tapi ini kayaknya nggak bisa dirubah ya, cuman ditambahin aja atau nggak bisa digeser. Atau bisa ya? Sorry bentar. Ya nggak bisa digeser stikernya kayak gitu. Dan yang lebih keren ya, stikernya ini juga sudah support sih. Yang udah gue cobain udah support sama Instagram Story dan tentunya WhatsApp. Gue contohkan ya, misalkan kayak gini nih, ini di Instagram Story ya. Kita pilih teks dan kita tinggal pilih yang di bagian keyboard nih, yang icon emoticon ya di sini. Nah biasanya kayak gini nih nggak bisa tuh, kayak masih ngebug gitu sih. Kita tinggal pilih yang titik-titik 3 kali kayak gini ya. Nah dia masih kayak ngebug gitu kan. Ya udah kalian tinggal pilih hurufnya lagi, lalu kalian pilih lagi emojinya atau animoji atau emoticon kayak gini. Nah baru muncul stikernya. Dan ini kalian bisa pilih-pilih nih ke icon yang stiker ini. Nah bisa support kan dia langsung ke stiker-stiker yang sudah kalian buat kayak gitu. Dan ini stikernya dari iMessage loh ya. Kira-kira gitulah ya. Jadi kalian bisa add stiker langsung gini. Oke, ya itu tadi adalah fitur rahasia yang ada pada iOS 17. Dan gue rasa kalian harus tahu fitur-fitur ini. Makanya gue udah bilang di awal nonton videonya sampai selesai kayak gitu. Oke, segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you in next video. Bye-bye.